Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini sesuai requestan dari kalian, yaitu membahas tentang kelebihan merpati berwarna kelabu atau plumpuk. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya buatkan videonya ya teman-teman, tapi kalian sering banget nanyain, padahal sudah saya jawab di kolom komentar, itu sudah ada videonya ya, tapi katanya dicari nggak ketemu. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, ini akan saya buatkan lagi tentang kelebihan merpati blorok. Tapi kalau bisa ya kalian cari-cari saja yang video kemarin, nggak apa-apa teman-teman, karena sudah ada videonya sebenarnya, cuma mungkin kalian males nyari atau nggak ketemu, saya nggak tahu ya. Ya nggak apa-apa, ini akan saya buatkan lagi teman-teman tentang kelebihan merpati berwarna kelabu atau plumpung. Nah, jadi teman-teman, untuk yang pertama, merpati berwarna kelabu ini memiliki kelebihan yang gampang diberancakan. Nah, ini jadi kalian kalau punya merpati kelabu itu biasanya nggak bingung-bingung untuk memberancahkan teman-teman, karena merpati kelabu itu memiliki sifat aslinya ya, di pengalaman saya itu sangat gampang sekali berancah. Jadi kalau mau diberancahkan, mau dijodohin itu gampang banget teman-teman. Beda halnya dengan merpati-merpati berwarna pelontang, merpati blorok itu ya, atau megan-megan telampik, itu kadang-kadang agak susah teman-teman. Tapi kalau gambir, merpati warna kelabu, lalu hitam itu ya, itu gampang banget diberancahkan. Jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin merpati susah berancah. Nah, lalu untuk yang kedua, itu masih berhubungan dengan gampang diberancahkan, yaitu gampang dijodohkan. Nah, ini tidak setiap merpati kelabu gampang dijodohkan teman-teman, tetapi rata-rata di pengalaman saya itu hampir 99% merpati kelabu itu sangat gampang sekali dijodohkan ya. Seperti itu, jarang banget yang pilih-pilih betina. Ada teman-teman yang pilih-pilih betina, tetapi agak jarang seperti itu. Jadi merpati kelabu ini memang gampang sekali diberancahkan, gampang dijodohkan. Lalu untuk yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kelebihannya merpati kelabu itu gampang dicari di pasar ataupun kios manapun ya. Entah itu kalian di daerah manapun, asal ada penjual merpati, merpati kelabu ini sangat banyak sekali dijumpai, kita temui di pasaran ya. Seperti itu, hampir setiap pemilik kios merpati ataupun pedagang merpati itu punya merpati berwarna kelabu teman-teman, ataupun setiap peternak itu rata-rata pasti punya merpati warna kelabu atau plumpung ya, seperti itu. Nah, jadi kita kan sangat gampang sekali untuk cari ya, kita nggak perlu repot-repot. Kadang kalau kita cari merpati pelontang itu kan susah ya, nggak setiap pedagang punya, nggak setiap peternak punya ya, cuma di beberapa pedagang saja yang punya, itu pun harganya pun lumayan mahal. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau mau cari merpati kelabu nggak pusing-pusing, jadi dimanapun tempat pasti ada. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, kelebihannya yaitu merpati seperti ini gampang dilatih teman-teman. Nah, gampang dilatih ini dilatih apa dulu ya, tergantung jenis merpati kelabu punya kalian ya. Kalau merpati kalian itu merpati kolong ataupun merpati tinggian ya, dilatih sesuai jenis merpatinya. Seperti itu teman-teman. Jangan kalian punya merpati rumahan, merpati tinggian, kalian latih balap, itu ya nggak masuk teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian tahu jenisnya dulu, kolong, balap ataupun rumahan, nah itu kalian bisa latih sesuai si karakteristik merpati teman-teman. Tetapi di merpati warna kelabu ini lebih gampang dilatih ya. Gampang dilatih itu maksudnya lebih nurut teman-teman. Tapi ya kita harus menyesuaikan ya, jangan kita merpati tinggian kita latih balap, itu ya nggak masuk merpati warna apapun ya. Tapi kalau kita sesuaikan dengan jenis merpatinya, nah itu akan lebih gampang teman-teman, lebih nurut dilatih ya. Seperti itu. Walaupun merpati kelabu ini memang merpati yang menurut saya teman-teman, bukan menurut saya sebenarnya, tetapi di pengalaman saya merpati kelabu ini gampang hilang ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun gampang dilatih, merpati kelabu ini juga gampang hilang teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati, harus bersabar untuk melatih merpati berwarna kelabu, seperti itu ya. Nah, lalu untuk selanjutnya teman-teman, apa kelebihan merpati berwarna kelabu? Yaitu memiliki mental juara yang bagus ya. Jadi kita sering kali melihat merpati
berwarna kelabu ya, itu kelabu itu ada pelumpung banyak ya teman-teman, ada pelumpung, ada kelabu manggis, pokoknya kelabu-kelabu teman-teman. Nah itu seringkali menjuarai di berbagai perlombaan, mau itu di kolong bebas, kolong meja, ketinggian pun banyak sekali merpati kelabu yang bagus. Nah bala pun merpati kelabu juga bagus-bagus teman-teman, jadi seperti itu ya. Walaupun ya nggak semua, tetapi mental-mental juara merpati berwarna kelabu ini memang bagus teman-teman, seperti itu. Nah lalu untuk selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu merpati berwarna kelabu ini memiliki stamina yang lumayan bagus teman-teman. Lumayan ya, nggak sebagus blorok sebenarnya kalau untuk jarak jauh ya. Tapi kalau untuk stamina standar itu merpati kelabu ini sudah bagus banget. Beda sama merpati berwarna putih ataupun itu teman-teman ya, yang agak telampik itu ya, itu biasanya merpati kelabu lebih bagus ya. Tapi ya tergantung individu sebenarnya, tergantung merpatinya juga. Nggak semua merpati kelabu juga bagus teman-teman, tetapi rata-rata ya staminanya stabil lah, tetap oke. Walaupun kalau jarak jauh ya masih kalah sama merpati-merpati model tritis, model itu tadi saya sebutkan blorok teman-teman ya. Blorok itu hitam, itu merpatinya kuat-kuat banget. Tapi kalau kelabu ini ya sudah lumayan mengimbangi lah, sudah oke, sudah lumayan stabil seperti itu. Jadi staminanya sudah menengah teman-teman, jadi nggak lemah banget ya. Nah lalu selanjutnya kelebihannya apa merpati kelabu, yaitu memiliki daya terbang yang sedang kenceng ya di beberapa. Tapi karena saking maraknya merpati kelabu, jadi banyak sekali silangan-silangan merpati kelabu yang mengakibatkan merpati berwarna kelabu ataupun pelumpung ini menjadi lambat banget. Nah jadi kalian harus pinter-pinter milih merpati berwarna kelabu. Banyak banget merpati warna kelabu yang kenceng-kenceng teman-teman. Tapi kalau kalian salah pilih, yang sudah silangan-silangan nggak karuan, itu nanti hasilnya malah jelek, terbangnya pun sangat lambat ya. Jadi kalian harus pinter-pinter milih juga. Tapi banyak sekali merpati kelabu kalau kita jumpai di pasaran itu terbangnya sudah lumayan kenceng seperti itu. Nah tapi kalian harus ingat tadi, harus ya dipilih dengan hati-hati teman-teman, karena merpati kelabu ini pasarannya sangat banyak sekali, sangat gampang dijumpai. Jadi kalau salah pilih sedikit saja nanti dapat yang jelek teman-teman. Kalau bagus ya bagus banget, kalau jelek ya tadi cuma masuk ke konsumsi, masuk sayur teman-teman. Nah lalu ini akan saya jelaskan sedikit kelemahannya. Tadi yang pertama yaitu merpati kelabu itu gampang hilang teman-teman. Itu di pengalaman saya, entah kalau kalian saya nggak tahu. Kalau di pengalaman saya merpati kelabu gampang hilang. Lalu untuk yang kedua, merpati kelabu ini merpatinya ya masih seputaran hilang teman-teman, gampang dibegal ya. Entah kenapa saya punya merpati kelabu itu sering banget kena hilang dan begal ya teman-teman. Jadi merpati itu sudah tinggi banget tetapi tiba-tiba langsung manuver turun, tahu-taunya saya intip itu pernah dikelepek orang teman-teman. Tapi ya saya biarkan saja, karena ya gimana ya teman-teman, mau diambil merpatinya pun nanti malah jadi rame ya, malah jadi berantem seperti itu. Oke teman-teman, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa poin lagi, tetapi mengingat durasi video yang sudah panjang, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.